Halo guys, selamat datang kembali di channel Amal Karim. Di video kali ini aku pengen nge-share sedikit mengenai pembelajaranku soal JavaScript. Jadi sebenarnya aku tahu JavaScript ini udah cukup lama dan udah sempat coding dengan JavaScript, tapi ya yang sederhana, misalnya menambah interactivity di satu bagian website atau semacam itu. Cuma aku masih belum tahu dasar-dasarnya JavaScript itu seperti apa. Jadi aku punya keinginan untuk memahami JavaScript ini dari fundamentalnya. Jadi dulu aku udah sempet tahu buku ini, Eloquent JavaScript. Dulu ini masih second edition ya. Di second edition ini aku bahkan sempat ngeprint, karena ini bukunya gratis kan, ini free. Aku printkan di tempat percetakan gitu yang dia memang biasa mencetak buku. Aku print biar ada buku fisiknya kan, lebih enak kan bacanya kan. Cuma aku waktu itu lupa, aku stuck di chapter berapa aku lupa. Kemudian lebih dari setahun setelahnya aku pengen mencoba lagi. Nah ternyata udah ada edisi ketiga. Nah ini aku baca online aja. Kalau sekarang aku baca online aja. Dan sekarang aku stuck di chapter 7. Mungkin aku memang masih agak berat ya ini ya. Aku masih agak berat. Jadi di setiap akhir bagian chapter ini, di setiap bagian chapter yang paling akhir ini, setiap chapter ini dia ada exercise, ada latihan gitu. Nah, terus yang di chapter 7 ini adalah memang satu chapter ini isinya project, isinya exercise gitu. Ini bukunya bagus, penjelasannya juga enak, cuman memang sepertinya level pemahamanku belum sampai sini. Kemudian aku cari-cari source lain lagi nih, yang gratis tentunya ya, dan aku nemu buku ini, You Don't Know JS Yet. You don't know JS yet. Nah ini aku kebetulan taunya ini di second edition. Ternyata di first edition itu udah ada 6 buku bisa dibeli ataupun dibaca gratis di GitHub. Nah ini first edition ini 2014-2015. Dalam artian mungkin udah agak obsolete, enggak obsolete banget sih, cuman udah ada perkembangan dari bahasa JavaScript itu sendiri dari tahun 2015 sampai 2020. Nah ini yang second edition. Ini pun aku baru sampai di Get Started. Yang buku pertama di chapter 3. Ini tuh kalau menurutku ya, lebih enaknya dari Eloquent JavaScript itu dia penjelasannya lebih mudah dipahami dan penyampaiannya adalah sedikit-sedikit gitu. Jadi segigit-segigit itu. Bite size lah, boleh dibilang seperti itu. Dan penulis buku ini dia mewanti-wanti biar kita itu yang baca buku ini tuh jangan hanya membaca untuk pencapaian aja. Jadi misalnya aku udah baca buku ini, udah baca buku itu, udah ngerjain ini, ngerjain itu gitu. Tapi dia menekankan, benar-benar menekankan bahwa buku ini tuh jangan dibaca cepat-cepat, baca pelan-pelan, dipahami, diresapi. Kalau udah selesai satu chapter, ulangi lagi. Itu nanti pasti kamu akan mendapatkan pemahaman yang sebelumnya nggak kamu dapatkan gitu. Ya masuk akal juga sih, kan kita kan sering kan misalnya baca buku pertama, oh ya udah paham itu. Yang kedua kalinya, oh ternyata ini tuh maksudnya seperti itu, ini maksudnya seperti itu gitu. Dia benar-benar pengen pembacanya itu nggak buru-buru gitu, santai aja. Dan memang penjelasannya enak itu. Kalau yang Eloquent JavaScript ini terus terang bahasanya agak berat karena mungkin apa ya, permisalan yang dia berikan itu tuh kalau menurutku udah high level ya. Nah kalau yang You Don't Know JS ini dia lebih untuk programmer pemula atau yang memang baru belajar programming tuh lebih cocok, kan lebih ringan.
Terus aku tadi iseng nyari buku berbahasa Indonesia mengenai JavaScript itu, aku googling. Terus malah aku ketemu postingan di Medium ini yang nulis Rian Yuliantowe, referensi belajar pengembangan aplikasi dengan JavaScript. Jadi ada macam-macam nih, ada buku digital, ada course gitu. Nah, yang pertama ini referensi buku digital. Dan ternyata buku digital pertama yang dia posting di sini adalah You Don't Know JS Yet. Ini edisi 1 ya, ini edisi 1. Berarti memang buku ini boleh dibilang cocok untuk pemula gitu. Buku berikutnya yang cukup bagus untuk belajar JS adalah buku Eloquent JavaScript. Cocok untuk menjadi bahan bacaan selanjutnya setelah belajar dari buku You Don't Know JS. Nah, betul kan? Jadi memang benar, mungkin aku yang kebalik urutannya nih. Aku udah baca Eloquent JavaScript dulu, makanya aku stuck kan. Berarti sekarang memang benar baca You Don't Know JS dulu. Setelah ini selesai, baru lanjut ke Eloquent JavaScript. Kemudian ada buku-buku dari Pact Publishing, ini kayaknya berbayar ya kalau ini. Mungkin PDF sepertinya. Terus ada juga dari bahasa Indonesia, dari Gun-Gun Febrianza. Aku belum pernah, jadi nggak begitu paham. Kayaknya menarik. Terus referensi belajar dalam bentuk blog atau web. Ada MDN, Mozilla Developer Network. Ini cocok kalau misalnya kita lagi baca-baca di Eloquent JavaScript ataupun yang lainnya, terus ada satu fitur atau satu codingan yang kita nggak paham nih, kita bisa cari referensinya di sini. Cukup lengkap dan bagus. Ada JavaScript 30. Nah, ini JavaScript 30 ini isinya adalah 30 tantangan JavaScript dalam 30 hari kalau nggak salah. Aku nih baru pengen nyoba, aku belum bisa ngasih review seperti apa karena aku juga baru tahu hari ini. Dan ini free ya, ini free. JavaScript info, free code camp kayaknya aku pernah lihat videonya di YouTube, beberapa videonya, tapi nggak sampai selesai, kayak cuma sekilas saja gitu. W3 Schools jelas kalau ini banyak resource di sini. Terus peranala lainnya, ini ada macam-macam nih. Ada juga Telegram, grup Telegram JavaScript Indonesia. Kemudian dari video online YouTube nih ada banyak nih. Traversi Media aku pernah buka, cuma aku lupa aku nonton apa waktu itu. Ada banyak juga ternyata nih. Oke. Kemudian referensi kelas online untuk JavaScript dan web development, Udemy, jelas Udemy. Ini ada daftar instruktur yang direkomendasikan. Brad Traversi ini berarti dari Traversi Media itu ya, yang tadi disebutkan, berarti iya. Dia juga punya course di Udemy ternyata. Nah, ini kelas belajar Wesbos. Wesbos itu yang tadi dia punya JavaScript 30 itu. Jadi istilahnya JavaScript 30 itu course yang free. Nah, kalau yang ini berarti dia kelas premiumnya. Jadi kalau misalnya yang JavaScript 30 itu udah selesai dan pengen lanjut lagi, bisa ke sini. Kelas belajar Vue.js ini berarti udah ke framework. Oh ya, aku pengen belajar JavaScript itu benar-benar yang vanilla JavaScript ya. Jadi aku pengen memahami dulu dasar-dasarnya seperti apa. Aku belum pengen masuk ke framework tertentu atau Vue.js atau Svelte atau yang lainnya lah. Jadi aku lebih tertarik untuk belajar vanilla JavaScript dulu. Dan 2 buku yang tadi itu, Eloquent JavaScript sama YDK.js ini, itu adalah
belajar vanilla JavaScript, benar-benar vanilla JavaScript, bukan ke framework tertentu. Ini ada juga roadmap dan jalur belajar JavaScript. Jadi ini mungkin untuk programmer pemula biar nggak tersesat ya, karena kan resource kan banyak banget, resource belajar JavaScript kan banyak banget. Kalau kita nggak pintar-pintar milih, mungkin kita hanya akan melihat yang A sebentar terus bosen, oh yang B kayaknya lebih menarik, pindah ke B, oh C kayaknya lebih menarik, pindah ke C gitu. Pada akhirnya kita cuman dapat dikit doang gitu, kita cuman bisa belajar dikit kalau caranya seperti itu. Nah mungkin ini videonya mungkin cocok untuk yang memang belum bisa menentukan mau belajar JavaScript mulai dari mana gitu. Ini daftar referensi yang ada di video ini, ada macam-macam nih. Udah. Oke, jadi sekian dulu share dariku ya. Kalau kalian punya saran untukku belajar JavaScript yang lebih efektif, silakan boleh tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih udah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.